Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Nabila, NIM 19032 11000070 dari program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas A yang diampu oleh Bu Nur Komaria. Kali ini saya akan membahas tentang estimasi persamaan fungsi Cobb Douglas dan juga analisis data frontier. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Ada 4 topik besar yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat membantu pertumbuhan pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu subsektor yang berkontribusi maksimal yaitu subsektor tanaman pangan. Tanaman pangan saat ini dijadikan sebagai tameng ketahanan pangan baik skala rumah tangga hingga skala daerah. Jagung merupakan tanaman pangan unggulan setelah komoditas padi. Kebutuhan jagung cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan kemajuan perkembangan ekonomi. Komoditas jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia maupun hewan dalam menghasilkan produk jagung secara maksimal, maka ada beberapa faktor penentu yaitu penggunaan input secara maksimal. Contohnya penggunaan benih, pupuk, tenaga kerja, dan juga lainnya. Peningkatan produktivitas jagung dapat dianalisis menggunakan analisis fungsi produksi Cobb Douglas. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua untuk mengetahui nilai produk maksimum NPM atau VMP dan elastisitasnya. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani. Berikut merupakan cara untuk tutorial penggunaan Excel dalam menganalisis fungsi produksi Cobb Douglas. Yang pertama yaitu mentabulasi data sebanyak 120 yang terdiri dari variabel dependen dan independen. Kemudian data yang sudah disediakan tadi dikalikan dengan NIM saya yaitu 70. Kita kalikan saja datanya secara otomatis. Selanjutnya, sebelum melakukan analisis, kita harus mengubah data menjadi logaritma natural atau ln. Jika tidak diubah dalam bentuk ln, maka tidak bisa dikatakan sebagai fungsi linier. Di sini saya menggunakan dua variabel faktor produksi yaitu X1 benih dan X2 tenaga kerja. Kita ln-kan secara otomatis. Kemudian yaitu tahap analisis dengan cara kita cari toolbar data, kemudian pilih regresi. Kemudian variabel Y atau produksi jagung kita masukkan ke dalam variabel dependen dan variabel X yang terdiri dari benih dan tenaga kerja kita masukkan ke dalam variabel independen. Kemudian kita centang labels. Kemudian pilih output ring dan menempatkan output di sebelah data. Kemudian klik OK. Nah, output yang dicari sudah keluar. Dari sini kita akan mengetahui nilai A, alfa, dan juga beta.
Sebelum itu kita harus mengubah interseptnya ke dalam bentuk eksponen. Maka nilai alfa, A, dan beta dapat diketahui. Pokok bahasan yang ketiga yaitu tentang pembahasan mengenai output regresi linier. Dapat diketahui bahwa model linier yaitu ln Q sama dengan 4,136 plus 0,029 ln X1 plus 0,337 ln X2. Untuk model Cobb-Douglas, Q sama dengan 62,55211 X1 pangkat 0,029, X2 pangkat 0,337. Berdasarkan model di atas, maka dapat diketahui nilai beta yaitu beta 1 sama dengan 0,029, beta 2 sama dengan 0,337. Dari hasil analisis yang sudah ditemukan, maka dapat dilakukan interpretasi. Yang pertama, dari persamaan Cobb-Douglas, maka dapat diinterpretasikan yaitu apabila variabel independen dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 62,552. Besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029, yang mana jika jumlah benih naik sebesar 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,029%. Dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Yang ketiga yaitu berdasarkan koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337, maka yang mana jika jumlah tenaga kerja naik sebesar 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,337%. Dengan asumsi nilai variabel lainnya juga bersifat konstan. Yang kedua, berdasarkan nilai elastisitas, maka diketahui bahwa elastisitas benih yaitu sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja yaitu sebesar 0,337. Maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi yang lain karena nilai elastisitasnya yang cukup besar. Yang ketiga, berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas, dapat diketahui hasil perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 0,366, yang artinya terjadi decreasing return to scale, yang berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi meningkatkan proporsi hasil produksi, sehingga setiap penambahan faktor produksi akan diikuti dengan kenaikan hasil produksi yang semakin meningkat juga. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai produk maksimum atau NPM. Didapatkan fungsi yaitu Y sama dengan 62,55 plus X1 pangkat 0,029 plus X2 pangkat 0,337. Diketahui V1 sama dengan 1,00, V2 sama dengan 4,00, Pi sama dengan 10 per kilogram, APP X1 sama dengan 5, APP X2 sama dengan 1. Maka diperoleh nilai MRI sama dengan P dikali MPP sama dengan 10 dikali EP dikali APP. 10 dikali 0,145 sama dengan 1,45, di mana itu lebih besar daripada 1. Jadi diperoleh MR per V lebih besar dari 1, sama dengan 1,45 per 4 lebih besar dari 1, sama dengan 1,45 lebih besar dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Selanjutnya juga dapat diketahui nilai MR2 yaitu sama dengan P
dikali MPP sama dengan 10 dikali buka kurung EP dikali APP sama dengan 10 dikali 0,337 dikali 1 sama dengan 3,337 kurang dari 4 sama dengan MR per V kurang dari 1 sama dengan 0,337 per 4 yaitu kurang dari 1 sama dengan 0,08 kurang dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja masih bisa dikurangi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang analisis data frontier. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Berikut saya lampirkan tabulasi data yang diberikan yang sudah saya kalikan dengan NIM saya yaitu 70. Data tersebut sebanyak 120. Kemudian data saya ubah menjadi bentuk data logaritma natural atau LEN. Tutorial yang kedua yaitu penggunaan fungsi produksi frontier. Di sini terdapat 120 data dengan jenis data cross-section yang dilambangkan dengan angka 1. Terdapat variabel Y produksi jagung dan juga 4 variabel dependen. Sebelum melakukan analisis, kita harus mengubah data menjadi bentuk logaritma natural atau LEN. Langsung saja kita lakukan pengubahan data menjadi LEN secara otomatis. Setelah data muncul, kita copy datanya lalu kita akan salin ke dalam folder Excel yang baru. Kemudian kita paste dan kita ubah dahulu yaitu menjadi 6 angka di belakang koma. Selanjutnya langsung saja kita save di folder frontier dengan penamaan UTS dengan format ms.dos. Setelah disimpan, tab selanjutnya yaitu kita buka folder frontiernya. Nah, kita ubah terlebih dahulu penamaannya menjadi uts.dta. Kemudian kita buka aplikasi frontiernya. Ini T, ini 1, kemudian uts.dta, kemudian nama outputnya yaitu uts.out, kemudian 1, lalu Y, ada 120 data, lalu 1, kemudian 120, lalu ada 4 variabel, kemudian Y, ini no. Nah, output sudah keluar, kemudian kita buka. Dari sini kita dapat mengetahui LR test dan juga hasil lainnya. Setelah dianalisis menggunakan aplikasi Frontier, maka diperoleh analisis data. Analisis inefisiensi kasus di lapang. Diperoleh nilai LR test sebesar 6,9327, nilai DF sama dengan 2, kode PALM pada derajat kesalahan 0,05 sama dengan 5,138, nilai LR test lebih besar daripada kode PALM.
maka diperoleh hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya yaitu menentukan nilai gamma atau presentase error dim yang disebabkan inefisiensi teknis di lapang. Alfa yang digunakan yaitu 5%, maka nilai T tabelnya yaitu 1,980626. Sedangkan nilai T hitung yaitu 14,56. Dapat disimpulkan bahwa koefisien gamma 90,78% error dim yang disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,22% error dim disebabkan karena adanya sebuah resiko. Selanjutnya yaitu uji pengaruh tiap variabel. Dari T tabel sama dengan yang pertama beta 1, T hitung sama dengan min 8,32, yang artinya tidak signifikan. Jika X1 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar minus 0,806%. Untuk beta 2, T hitung sama dengan 2,83, yang berarti signifikan. Jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,249%. Untuk beta 3, T hitung sama dengan minus 2,63, tidak signifikan. Karena jika X3 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan mengalami penurunan sebesar 0,351%. Yang terakhir beta 4, T hitung sama dengan 3,67, yang artinya signifikan. Jika X4 dinaikkan sebesar 1%, output akan meningkat sebesar 0,457%. Kemudian kita dapat mengetahui tingkat efisiensi teknis. Apabila efisiensi teknis lebih besar daripada 0,8, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Petani yang efisiensi secara teknis yaitu petani 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 108, 112, 118, dan yang terakhir 120. Selain itu, petani yang efisiensi secara teknis diketahui bahwa nilai min efisiensi sama dengan 0,63042956. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan petani telah berproduksi efisien secara teknis. Yang terakhir yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pada fungsi produksi Cobb-Douglas, jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produk jagung akan bertambah sebesar 62,552. Nilai elastisitas benih diketahui sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya yang paling besar. Berdasarkan perhitungan NPM atau VMP, dapat diketahui bahwa input benih dan tenaga kerja masih belum memaksimalkan profit. Pada analisis fungsi stochastic frontier diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang karena nilai LR test lebih besar daripada kode Palm. Dan pada persentase error dim yang disebabkan inefisiensi teknis dapat diketahui koefisien gamma sebesar 90,78% error dim yang disebabkan karena efisiensi teknis dan 9,22% error dim disebabkan karena adanya sebuah resiko. Selanjutnya saran yaitu yang pertama pada analisis fungsi Cobb-Douglas, seharusnya petani dapat menambahkan input benih dan juga tenaga kerja agar produksi jagungnya dapat efisien secara ekonomis. Yang kedua pada analisis fungsi frontier,
sebaiknya meminimumkan faktor efisiensi eksternal kepada petani. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dibenarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.